tema 1. Susu Satu. Jadi untuk pembelajaran yang keempat untuk mata pelajarannya bahasa Indonesia dan PPKN. Karena tema jadi ada 2 mata pelajaran di pembelajaran yang keempat. hubungan berarti ya. Kalau boleh saya tahu ini apa tujuan dari pembelajaran yang akan dibahasakan hari ini? Jadi indikator tujuan pembelajarannya itu kalau untuk di mata pelajaran bahasa Indonesia itu siswa mampu menentukan kalimat utama yang ada di dalam sebuah paragraf. Itu kalau untuk yang bahasa Indonesia. Kemudian kalau untuk PPKN itu siswa nanti mampu mengidentifikasi jenis pakaian adat yang ada di Indonesia. Jadi pakaian adat ini sebenarnya pakaian adat ini banyak seperti itu. Jadi kalau bahasa Indonesia tadi kalimat utama yang PPKN itu pakaian adat gitu ya. Materinya ini sangat menarik gitu ya. Berarti untuk metode pembelajarannya yang akan nanti pakai itu apa yang akan digunakan? Jadi rencana saya metode pembelajarannya itu yang pertama adalah cooperative learning. Jadi nanti anak-anak akan melakukan diskusi. Nah, kemudian inquiry juga. Jadi anak-anak nanti akan mencari tahu sendiri ya, dalam bentuk diskusi kelompok. Terus nanti juga akan saya berikan juga metode ya, itu semuanya dilakukan secara diskusi kelompok. Jadi nanti memfokuskan pada diskusi kelompoknya. Nanti Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya kasihkan. Baik, itu saja. Selamat nanti untuk pengajaran.
Dan kita sudah memasuki pembelajaran yang keempat. Nah, nanti kita akan belajar pada muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 dan PPKN KD-nya 3.3 dan 4.3. Nah, kalian bisa melihat untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah nanti diharapkan siswa berarti kalian ya, kalian itu mampu menentukan kalimat utama di dalam sebuah bacaan. Dan yang kedua, kalian nanti mampu mengidentifikasi asal pakaian adat dari gambar yang sudah ditampilkan. Jadi nanti akan ditampilkan beberapa macam pakaian adat sebagai contoh. Ya, baiklah. Sekarang kalian coba melihat dulu bacaan yang ada di halaman 14. Ya, yang ada di halaman 14 judulnya apa? Judulnya apa? Pengolahan
Yang tengah? Yang ya. Ya, akan membacakan hasil diskusi kami. Perhatikan. Baca ya, dari mulai Adel boleh. Ya, Adel. Di sini aja, kita kasih nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ya, jadi kita tadi sudah mempelajari teknologi ya, teknologi pangan. Jadi ada banyak sekali macam-macam teknologi pangan yang ada di Indonesia. Ya, jadi itu termasuk juga bentuk keanekaragaman. Selain pengolahan pangan yang ada di Indonesia yang bermacam-macam ragamnya, di Indonesia juga ada keanekaragaman yang lain. Nah, contohnya keanekaragaman yang lain ada pakaian adat, kemudian ada lagu adat, ya, ada senjata tradisional. Nah, itu semuanya adalah bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Bu Ana mau menampilkan sebuah gambar di depan. Sudah lihat semua ini ya. Ini adalah pakaian adat yang ada di Indonesia. Ini cuma beberapa saja. Kalau ditampilkan semua ada banyak sekali. Nggak muat nanti papan tulisnya ya. Jadi hanya Bu Ana tampilkan ada 8 macam pakaian adat. Nah, kalian sekarang disimak baik-baik, dilihat baik-baik, diidentifikasi baik-baik. Kira-kira ini pakaian adat dari mana ya? Tuh, ya. Nah, ini nanti Bu Ana akan memberikan kartunya. Kartunya dan tulisan ya. Asal provinsinya. Nah, akan Bu Ana berikan, mungkin tidak semuanya kemudian Bapak Bapak. Nah, nanti kalian tempelkan, kalian identifikasi itu dari mana ya. Nah, ini yang mana? Bali itu yang mana? Jakarta itu yang mana? Semuanya ya. Masih ada sisa. Siapa lagi yang mau? Masih ada satu nih. Ya. Nah, coba ya, yang masuk ini. Hasilnya kita sudah dapatkan, ada yang dapat Jawa Barat, ada yang dapat Jawa Tengah, ada yang dapat Bali. Nah, itu kalian tempelkan. Ya, kalian tempelkan di bawah gambar. Tempelkan di bawah gambar yang mana ya? Nggak mulai dari kelompok yang sebelah sini. Akhir, silakan maju. Itu dapat apa? Jawa Barat. Yuk, kira-kira yang mana Jawa Barat? Oh ya, ada betul? Tepuk tangan dulu. Yang kedua, Anindita.
saja. Untuk yang lainnya, nanti kalian bisa mencari tahu di Google atau di Wikipedia, kan banyak ya. Nah, nih untuk tugas selanjutnya kalian secara berkelompok, kalau ini tadi kalian belajar pakaian adat di Indonesia, nanti kalian cari macam-macam senjata tradisional yang ada di Indonesia secara berkelompok di rumah. Boleh kalian minta bantuan orang tua untuk browsing melalui internet. Jadi macam-macam senjata tradisional dan asalnya secara berkelompok. Kelompoknya masih sesuai dengan yang ini, ya. Jelas? Itu tugas kalian untuk di rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, ya, bukan cukupkan, tetapi sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Ya, jadi hari ini kita tadi sudah belajar tentang apa ya? Ya, kita ingatkan lagi, tadi kita sudah belajar tentang kalimat utama. Ya, kalian tadi sudah membuat mind mapping, ya, peta pikiran tentang kalimat utama dari bacaan yang sudah ditampilkan, ya, tadi dikumpulkan untuk tugasnya yang tadi dikumpulkan, ya, dikumpulkan semuanya. Nah, ini hasil karya kalian dalam pembuatan mind mapping, ini namanya peta pikiran. Ini tentang kalimat utama. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak. Tadi jenis paragraf yang sudah kalian pelajari ada berapa? Dua. Yang pertama paragraf apa? Yang kedua paragraf induktif. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang jenis pakaian adat. Ya, itu ya. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah jelas semua? Ya, kalau sudah jelas semua, maka tadi tugasnya jangan lupa ya. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan berkemas-kemas dulu, ya, berkemas-kemas dulu, dirapikan. Kalau sudah nanti dipimpin berdoa. Dan dipimpin berdoa. Nanti menyanyikan lagunya adalah Cuplak-cuplak Sulong, ya. Dan di sini teman, dua, ya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Selamat pagi Bu Ana. Kita ketemu lagi ya di sini. Sebelumnya terima kasih kemarin sudah bersedia untuk informasi dengan segala persiapannya. Ya mungkin
saya apresiasi Bu Ana sudah menyempatkan atau mempersiapkan dengan baik. Gitu. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan setelah situasi kemarin yang telah dilaksanakan. Mungkin bagaimana nih kesan Bu Ana setelah observasi kemarin dilakukan? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Wali, saya ucapkan juga terima kasih karena Pak Wali sudah memberikan kepercayaan ya kepada saya, sudah memilih saya untuk diobservasi. Saya senang karena memberikan kesempatan itu berarti saya bisa belajar dan bisa dinilai juga. Saya juga menilai diri sendiri. Jadi kesan saya setelah observasi kemarin, kira-kira ada nggak kendala yang dialami? Ada. Kendala yang saya alami yang jelas grogi ya. Walaupun ya cuma diobservasi oleh teman sendiri gitu kan, tapi tetap saja grogi. Kemudian apalagi ya, ada beberapa hal yang karena grogi itu ya terus jadi ada yang lupa seperti itu lah Pak. Dari kendala yang Bu Ana alami, kira-kira nih bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut? Jadi kalau melihat kemarin ya, saya kendalanya yang pertama mungkin karena saya kurang persiapan, persiapannya juga mendadak seperti itu karena pada hari sebelumnya kan ada kegiatan rumah jadi mendadak. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih mempersiapkan medianya lebih awal, kemudian mempersiapkan RPP-nya juga lebih matang lagi, terus untuk manajemen waktunya juga, ya intinya persiapan lah Pak. Jadi persiapan ya. Selain dari kendala tadi itu dari grogi, kira-kira ada nggak kendala yang lain yang mungkin Bu Ana alami kemarin? Ada sih, termasuk dari kendalanya penggunaan media Pak. Penggunaan media mungkin kurang maksimal. Yang saya perlu itu dalam pembelajaran itu masih kurang maksimal. Karena kemarin kan dalam pembelajaran tema kan di dalamnya pembelajaran bahasa Indonesia PKN ya. Nah itu di bahasa Indonesia seharusnya saya lebih memaksimalkan penggunaan media proyektor kemarin untuk bacaan kan bisa ditampilkan ke anak. Kemudian gambar itu kan juga sebenarnya bisa ditampilkan. Nah itu kekurangannya ya, kendalanya itu mungkin karena keterbatasan waktu tadi sih Pak. Jadi belum sempat terpikirkan itu. Dari kendala tersebut, bagaimana solusi yang bisa Bu Ana lakukan? Solusinya kan karena tidak menggunakan media proyektor dan kemarin langsung menggunakan media manual PowerPoint gitu kan. Tapi untuk kedepannya kalau misalnya ada pembelajaran atau pada yang serupa mungkin bisa menggunakan metode yang lain gitu. Jadi lebih menarik, tidak monoton gitu kan. Kalian pakai media gambar cuma ditempel, bisa pakai proyektor jadi ya langsung Bisa menampilkan audio visual ya atau video kan kalian kalian dengan agar sebenarnya bisa pakai video kan ditampilkan langsung biar anak-anak tahu kok anak-anak yang ada di Indonesia itu banyak itu kan lebih menarik untuk ke depan. Untuk harapannya Bu Ana kira-kira kedepannya untuk pembelajaran agar bisa lebih maksimal, bagaimana? Untuk kedepannya yang jelas persiapannya harus lebih matang lagi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu untuk pembelajaran
tema berikutnya harus lebih jeli lagi lah, lebih nyantai lagi gitu. Jadi manajemen pembagian waktu di kelas, kemudian penggunaan media juga lebih baik lagi. Kira-kira kapan nih Bu Ana akan melancarkan aksi tersebut? Tindak lanjutnya. Rencana saya ya nanti di tema berikutnya. Kalau sekarang tema 7 berarti ya target saya di tema 8 ya. Di tema 8 itu sudah bisa membagi dari pembelajaran yang Bu Ana kemarin itu kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan pembelajarannya bisa lebih baik lagi? saya ingatkan ya Pak ya, kemarin yang kekurangan saya itu yang perlu ditingkatkan manajemen waktu dari awal, kemudian teknologi ada yang terlewat. Kalau nggak salah ada bagian awal pembukaan itu kegiatan saya lupa itu Pak, itu tidak terlewat. Kemudian dari tes speaking. Sebenarnya itu penting ya untuk anak ya. Jadi biar anak tidak bosan. Jadi kalau sudah mencapai nanti akhir pembelajaran, anak-anak sebenarnya kelipatan sudah jenuh. Nah itu tapi saya tidak melakukan SPG. Kalau misalnya dilakukan SPG, mungkin anak-anak kan akan lebih semangat lagi. Ya, bisa yang tadinya jenuh bisa kembali semangat. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi ya tadi yang saya sebutkan sebelumnya itu penggunaan media lebih menarik ya. Lebih mengena gitu. Iya. Dari apa yang tadi perlu ditingkatkan, kira-kira nih bagaimana cara meningkatkannya? Jadi meningkatkan yang tadi misalnya untuk speaking saya kan bisa akses internet kan banyak contoh-contoh speaking di situ. Tapi saya pengennya cari-cari contoh speaking yang bisa diterapkan yang cocok untuk SD kelas bawah terutama kan itu yang speaking yang mungkin bagi anak kita sulit kan itu cari-cari yang cocok lah untuk kelas 3. Kemudian ya untuk penggunaan media karena apa ya saya juga masih belajar belum semuanya menguasai media yang ditampilkan di kelas ya. Saya ini yaitu kalau ada webinar seperti ini kan bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Kan sekarang banyak daring gitu ya, dan sekarang sudah sekali diakses lah ya, belajar lewat situ. Berarti itu sudah sesuai dengan di PMM itu kan juga banyak ya untuk webinar. Ya betul Pak, sudah mudah diakses lewat PMM juga. Selanjutnya ini harapannya Bu Ana setelah mengikuti pengembangan tersebut, misalnya setelah ikut webinar, mencari sama-sama speaking itu harapannya ya bisa menunjukkan potensi diri bagaimana sebagai seorang guru. Gimana kalau misalnya potensi diri seorang guru sudah meningkatkan, otomatis pembelajaran di kelas lebih berkualitas gitu ya Pak ya. Nah itu diaplikasikan dalam pembelajaran ya, tetap dimasukkan kepada anak-anak gitu ya. Anak jadi lebih senang di sekolah kayak gitulah, yang sering tidak jenuh di sekolah. jadi berpihak kepada murid. Dari pengembangan tersebut, kira-kira kapan akan Bu Ana lakukan? Semoga secepatnya di awal tahun jadi semuanya seluruh peminat tadi bisa diaplikasikan dan pelajaran baru di kelas yang baru ya lebih menarik lagi ya. Baik, Bu Ana, terima kasih. Kita sudah melewati dari observasi, kemudian observasi, sekarang sudah di observasi, kita sudah